Halo, selamat datang di channel Fakta Militer. Setelah militer Cina sesumbar akan menggulung Taiwan dalam 2 jam, pendukung Taiwan, yaitu Amerika Serikat atau AS, memberikan tambahan alutsista bagi Taiwan. Pemerintah Amerika Serikat telah memberitahu Kongres tentang kemungkinan penjualan torpedo terbaru kepada Taiwan senilai 180 juta US dollar atau sekitar 2,6 triliun rupiah. Ini sebuah langkah yang kemungkinan akan semakin memanaskan hubungan yang sudah tegang antara Washington dan Beijing yang mengklaim Taiwan sebagai wilayah Cina. AS seperti sebagian besar negara lain tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, akan tetapi terikat oleh hukum untuk memberi pulau demokrasi itu sarana untuk mempertahankan diri. Sedangkan Cina makin emosi melihat Taiwan dari hari ke hari kian mesra dengan Amerika Serikat. Diketahui Taiwan adalah negara yang memiliki nenek moyang yang sama dengan Cina ini, tidak mau jika mereka jadi satu negara dengan negeri tirai bambu. Bahkan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, secara terang-terangan menegaskan jika Taiwan merupakan negara merdeka, bukan bagian dari Cina. Presiden Taiwan itu mengatakan, "Kami sudah menjadi negara merdeka dan menyebut diri kami Republik Taiwan," tegasnya pada Januari tahun 2020 silam. Amerika Serikat yang mendukung Taiwan lantas bergerak cepat demi membantu sekutunya itu. Bantuan itu berupa penjualan torpedo berjenis MK48 Mod 6 Advanced Teknologi Heavyweight yang memang sengaja dijual ke Taiwan agar angkatan laut negara itu mampu menjagal kapal induk Cina, Liaoning. AS berdalih penjualan ini merupakan upaya berkelanjutan Taiwan untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya dan mempertahankan kemampuan pertahanan yang kredibel. Tentu rencana penjualan torpedo canggih Amerika Serikat ke Taiwan ini menyulut amarah Cina. Kementerian Luar Negeri Cina telah mengajukan komplain tentang rencana penjualan torpedo canggih ke Taiwan yang diklaim merupakan wilayah Tiongkok. Cina dengan tegas menentang penjualan senjata AS ke Taiwan, tandas juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian. Adapun Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Amerika Serikat menyatakan jika perlu Amerika Serikat membenarkan penjualan senjata strategis ini. Pengumuman penjualan torpedo ini sendiri bertepatan dengan pelantikan Tsai Ing-wen untuk kedua kalinya yang menjabat sebagai Presiden Taiwan. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Taiwan berterima kasih atas pengumuman tersebut. Mereka mengatakan itu menunjukkan bahwa AS konsisten dalam membantu Taiwan untuk mempertahankan diri. Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan sejumlah torpedo terbaru itu akan digunakan untuk meningkatkan proyek kapal selam produk dalam negeri Taiwan. Terus apa tanggapan Beijing mengenai hal ini? Beijing kembali melontarkan jika penyatuan Taiwan dalam satu Cina merupakan hal yang tak bisa dihindari. Cina sendiri memandang Presiden Taiwan sebagai separatis yang bertekad meraih kemerdekaan formal untuk Taiwan. Namun sekali lagi, Taiwan sudah berikrar bahwa mereka bukan bagian dari Cina dan siap kapanpun menyambut konfrontasi bersenjata dengan militer Beijing. Pengumuman penjualan senjata pada Taiwan ini merupakan yang keenam selama pemerintahan Donald Trump sejak menjabat pada Januari tahun 2017 silam. AS sebelumnya telah menjual 50 rudal anti radiasi berkecepatan tinggi ke Taiwan senilai 1,42 miliar US dollar dan menjual 46 torpedo kelas berat yaitu MK48 Mod 6 AT ke Taiwan pada tahun 2017 sebagai bagian dari kesepakatan senjata senilai 1,4 miliar US dollar. Terakhir kali AS mengumumkan penjualan senjata besar ke Taiwan pada Agustus 2019, yakni penjualan 66 jet tempur F-16C-70 atau yang dikenal dengan F-16VS. Seperti yang dilansir dari situs taiwannews.com, Profesor Lin Yingyu dari Institut Strategi
dan Urusan Hubungan Internasional Universitas Chung-Cheng Nasional mengatakan, kekuatan militer bawah laut adalah ancaman terbesar bagi kapal-kapal Angkatan Laut Tiongkok karena akan membatasi pergerakan mereka. Lin mencatat bahwa torpedo ini harus diluncurkan dari kapal selam. Oleh karena itu, meskipun penjualan torpedo ini bermanfaat bagi pertahanan Taiwan, jika tidak ada koordinasi yang efektif dengan kapal selam yang ada, maka senjata baru ini tidak akan banyak membantu. Lin kemudian menyatakan bahwa motif tersembunyi dari penjualan ini oleh AS adalah untuk menunjukkan bahwa itu masih dapat membantu Taiwan melalui transaksi senjata. Sedangkan menurut Su Zuyun, pakar di think tank Institute for National Defense and Security Research, mengakui bahwa torpedo MK486 Advanced teknologi heavyweight dengan kebisingan propulsi yang rendah, kemampuan serangan jarak jauh, dan karakteristik lainnya dapat berkontribusi pada perang asimetris Taiwan dan menjaga keseimbangan kekuatan tempur bawah laut di Selat Taiwan. Su Zuyun mengamati bahwa fitur terbesar dari MK48 adalah muatan hulu ledaknya yang besar, sekitar 1000 kg, dan dapat digunakan untuk menghancurkan kapal permukaan besar seperti kapal induk. Sedangkan China saat ini mempunyai kapal induk Liaoning dan Shandong yang dalam skenario invasi ke Taiwan akan memainkan peran yang sangat penting. Menurut Su, kisaran torpedo MK48 adalah 50 km dengan kecepatan maksimum sekitar 102 km per jam, yang artinya 2,5 kali kecepatan kapal permukaan yang besar. Saat ini Taiwan mengoperasikan kapal selam kelas Naga Taiwan, yaitu buatan Belanda, yang telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun dan memiliki masa operasi sekitar 15 tahun lagi. Su percaya bahwa pengumuman penjualan senjata ini setelah upacara pelantikan hari Rabu menunjukkan kepercayaan Amerika Serikat terhadap pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen. Beberapa jam setelah pelantikan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, yang dengan tegas menolak proposal satu negara, dua sistem yang selama ini dianut Cina, militer Beijing langsung melakukan pesiwar. Majalah militer Cina merilis video yang mengurai skenario serangan terhadap sistem pertahanan Taiwan. Video berdurasi 11 menit itu diproduksi oleh majalah bulanan yaitu Naval and Merchant Ship yang dirilis pada hari Rabu ketika Presiden Taiwan Tsai Ing-wen secara resmi memulai masa jabatan keduanya dan bersumpah untuk tidak pernah menerima satu negara dua sistem seperti yang diajukan oleh Cina selama ini. Sebelumnya satu negara dua sistem digunakan Beijing untuk menyatukan Hong Kong dan Makau. Tapi belakangan warga Hong Kong dilanda kecemasan setelah Beijing mulai memangkas kebebasan demokrasi hingga memunculkan demo besar-besaran. Tiongkok menegaskan tidak akan pernah menginginkan tragedi terpisahnya Taiwan dari negara itu terjadi kembali. Tiongkok menganggap bahwa Taiwan yang demokratis dan memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai sebuah provinsi yang membangkang, harus dikembalikan ke bawah kekuasaannya, bahkan akan menggunakan kekerasan jika diperlukan. Pasukan nasionalis melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949 setelah berkecamuknya perang saudara di Tiongkok. Beijing telah berulang kali memperingatkan seluruh pergerakan apapun yang mengarah pada kemerdekaan sejak kemenangan telak Tsai Ing-wen dan Partai Demokratis Progresif dalam pemilihan umum parlementer dan presidensial Taiwan. Nah, bagaimana menurut kalian? Untuk fansboy Cina dan fansboy Taiwan, tetaplah kalian barbar dan silahkan baku hantam di kolom komentar.